Shalom, saya Ibu Yeti dari keluarga Allah Madiun. Ada quote yang mengatakan save the best for the last, dan itu terjadi dalam hidup saya. Dimulai pada sekitar bulan Oktober tahun 2019 setelah adanya workshop dan show dari Hillsong College di Solo. Anak perempuan saya yang pertama, Angel, pada waktu dia pondok Daud di gereja, dia mendengar suara Tuhan mengatakan untuk daftar ke Hillsong. Dan dia katakan, Tuhan nggak punya uang. Ya, mama juga nggak punya uang. Tapi Tuhan berkata kepada dia, tugasmu cuma daftar. Selebihnya aku yang mengerjakan. Dan saudara tahu, firman Tuhan itu ya dan amin. Tuhan melakukan semua hal yang luar biasa buat anak saya Angel dengan cara yang ajaib. Dana untuk sekolah, visa, IELTS, itu semua Tuhan sediakan dengan cara yang luar biasa. Dan jadilah anak saya berangkat pada Januari akhir 2020. Nah, begitu sampai di Sydney, seminggu kemudian terjadi lockdown karena COVID. Berkat pandemi itu juga anak saya mendapat mujizat keajaiban. Anak saya diterima bekerja di Hillsong College sebagai editor. Ada satu hal yang luar biasa terjadi ketika saya mengikuti UC di Solo. Tiba-tiba di grup keluarga kami, anak saya mengatakan, nanti saya November di Hillsongnya sudah selesai. Dan tahun depan saya akan melanjutkan ambil animation degree di Sydney kota dengan biaya yang mengejutkan saya, saudara. Karena itu bukan cuma 1.000-2.000 dolar Australia, tapi puluhan ribu dolar. Ketika saya membaca, saya menangis kepada Tuhan. Saya katakan, Tuhan, saya itu mamanya. Jadi saya harus bisa mensupport anak saya. Apa yang harus saya lakukan? Saudara tahu nggak? Tiba-tiba dalam sekejap mata, Bapak Andri Hartono naik ke mimbar. Dan dia mengatakan dia mendapat rema dari Tuhan. Dari Hakim-Hakim 6 ayat 16 versi Indonesia masa kini. Yang mengatakan pasti engkau bisa. Orang Median yang banyak itu akan bisa kau hadapi dan kau kalahkan seperti engkau menghadapi satu orang saja. Saya menangis, saya menjerit kepada Tuhan. Saya katakan, Tuhan, ini jawaban doa buat saya. Saya bilang, Tuhan, saya percaya engkau bisa memberikan. Tapi gimana caranya? Dan Tuhan katakan, berpuasa. Jadi sejak UC kemarin, saya ambil puasa, walaupun tidak setiap hari, saya ambil puasa. Dan saya berdoa dengan sungguh-sungguh. Saya perkatakan perkataan profetik. Ayat itu saya dengungkan terus. Saya baca terus. Setiap hari saya baca terus. Ajaib, ajaib. Dan Tuhan kita itu benar-benar ajaib. Tiba-tiba siang harinya saya dapat WA dari seorang guru SMP di Ponorogo. Dan dia katakan, Cik, saya mau pesan dasi. Nanti bulan Desember saya akan datang ke Madiun untuk pesen semua pesanan orderan PPDB. Sudah PPDB itu ajaran baru nanti masih tahun depan 2023. Dan sore harinya dia WA saya lagi, dia katakan, Cik, besok tak transfer. Dan kebutuhan anak saya untuk kuliah lagi yang ratusan juta yang tidak mungkin buat saya, itu it's done, digenapi. Saya bersyukur kepada Tuhan. Bukan cuma itu saja. Saudara, dulu suami saya, mendiang suami saya punya mesin grafir dan kami mengerjakan nama grafir untuk pegawai negeri. Tetapi setelah 10 tahun mesin itu macet dan anak saya bilang, "Ma, coba tak bukanya." Diutak-utak sama anak saya Joy dan bisa jalan. Dan saya bilang, kalau begitu ini sekarang jadi pekerjaanmu. Dan salah satu rekan kami mengatakan bahwa dia akan memesan nama dalam jumlah 1.000 untuk angkatan laut. Tapi berjalannya waktu nggak ada berita, saudara. Nggak ada berita. Anak saya kecewa, berkali-kali dia tanya, gimana mah, gimana, kapan nih masuk? Saya bilang, sudah, percaya sama Tuhan. Tiba-tiba saya mendapatkan WA 936 daftar nama yang harus dibikin. Bahkan tidak cuma 1 kali, setiap nama 2 kali. Berkat
double porsi dinyatakan buat anak saya Joy. Saudara, oleh sebab itu saya mengajak saudara semua, andalkan Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Apapun kondisimu, jangan khawatir, jangan takut. Tuhanmu ya dan amin. Apalagi kalau dia memberikan rema, tangkap itu dan lakukan. Banyak berdoa, banyak mendekat kepada Tuhan. Ikuti pondok Daud, perkatakan perkataan profetik. Maka janji Tuhan itu dinyatakan dalam hidupmu. Terima kasih, semangat, salam kegerakan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, tepuk tangannya lebih meriah lagi. Saudara, kita bisa dengar kesaksian yang luar biasa dan meneguhkan setiap kita bahwa Tuhan itu pasti. Tuhan itu pasti. Tuhan itu pasti, saudara. Kita tinggal percaya saja, saudara. Kita sungguh-sungguh tangkap dan kita akan lihat kemuliaan Allah saat kita berani melangkah dengan iman dalam ketaatan pada Tuhan, saudara. Itu luar biasa sekali, saudara. Bu Petrik ini, saudara, seorang ya pelayan Tuhan kita di Madiun yang sungguh-sungguh percaya setiap ada rema, ya tema sudah ditangkap sungguh-sungguh, dilakukan sungguh-sungguh, saudara, dengan setia, saudara, dan mengalami kebenaran firman Tuhan, karena Tuhan itu pasti. Tepuk tangan. Saya juga arahkan kepada setiap anak, saudara, hormati orang tuamu. Saudara, lihat orang tua itu berjuang habis-habisan, mati-matian untuk anak, saudara. Ya, jangan sampai orang tua sudah tua, saudara, lupa kebaikan orang tua. Hormati orang tuamu, belajar membalas cinta kasih orang tuamu. Engkau akan diberkati lebih lagi oleh Tuhan. Ya, Tuhan berkati luar biasa. Nah, saudara, kita bersyukur tahun ini Tuhan beri tema yang luar biasa sekali. Bangkit cari terang. Kenapa bangkit cari terang? Karena sejak tahun 22 sudah dikatakan Yesaya 60 sedang digenapi. Dunia memang dalam gelap, bangsa-bangsa dalam kekelaman. Artinya, tapi terang Tuhan datang atas kita. Terang Tuhan datang atas kita. Kemuliaan Tuhan terpancar dari hidup kita sampai orang berbondong-bondong datang. Jadi saatnya Tuhan berkata, pakailah, cari teranglah. Saudara, ini bicara untuk tahun ini, bangkit cari terang. Bahkan makin besar, makin besar, makin besar. Karena dikatakan bangkit terang sampai ke bangsa-bangsa. Cari terang, ya, di lingkungan keluarga, di lingkungan tempat tinggal, cari terang. Bagi kota, cari terang. Bagi bangsa kita, bahkan bangsa-bangsa apapun, ya, pekerjaan saudara, profesi saudara, terus saudara bangkit cari terang di tempat kerjamu. Bahkan lebih lagi saudara akan dipakai oleh Tuhan, saudara. Itu sesuatu yang luar biasa. Dan saya lihat Tuhan terus genapi, gereja juga ngalami luar biasa sekali. Hari-hari ya ini saya dengar, ya misalnya kalau gereja internet kita di Bali mulai terbakar, mulai berjuang supaya sungguh-sungguh nanti ada ibadah ya hari Minggu, jadi gereja lokal yang nyata, saudara, dan terus menyala-nyala mereka. Bahkan hari ini sudah ada ibadah, saudara, dilayani oleh Pastor Lingga dari Jogja. Saya percaya itu salah satu tanda lagi mulai, saudara, lebih lagi, tambah lagi, luas lagi, saudara. Tepuk tangannya yang meriah, saudara. Ya, pastinya ada. Ya, untuk kontak personnya nanti bisa ditanya saja. Lalu juga belum lama saya ketemu dengan jemaat kita di Jepang, saudara. Saya sempat ketemu mereka, saya sempat doakan mereka, impartasikan pengurapan. Awal tahun pengurapan double porsi. Saya melihat mereka rohnya menyala, bangkit, saudara, dan siap bawa opor kegerakan sampai ke Jepang, saudara. Yaitu saya, Ibu Baca, Pak Jo, Bu Dita, itu Kesia, yang sana Bu Erlina, Febe, ya, lalu juga satu lagi Abigail, itu Bu Maria, saudara. Dan saya tahu, saudara, saatnya mereka bawa terang di Jepang, bawa obor kegerakan, selamatkan di sana, saudara. Saya percaya ini suatu yang luar biasa sedang dilakukan oleh Tuhan. Nah, hari ini, saudara, kita akan mulai belajar seri khotbah bangkit yang menjadi terang. Untuk tema tahun ini dengan tema hari ini, harta karun kegelapan. Apa artinya harta karun kegelapan? Artinya ada harta karun, ya, sekalipun di dalam kegelapan
kita tidak melihat, kadang-kadang kita tidak tahu. Tapi sebetulnya ada harta karun yang luar biasa sekali. Di balik kegelapan itu, di balik yang tidak kelihatan, saudara. Nah itu akan Tuhan berikan pada setiap kita. Itu ingin Tuhan kita ini bisa mendapatkannya, mengalaminya, saudara. Yang pertama yang harus kita ketahui ya seperti tadi, sungguh-sungguh ada harta karun kehidupan yang terpendam dalam kegelapan. Tahun ini adalah tahun 23, orang dunia berkata tahun kegelapan, lebih gelap lagi, lebih parah lagi. Tapi di tahun yang dunia berkata lebih gelap, lebih kelam, ada harta karun di dalam kegelapan itu yang akan diberikan pada setiap kita, anak-anak Tuhan, yang bisa kita dapatkan, saudara. Yesaya 47 ayat 1 mulai, beginilah firman Tuhan, inilah firmanku pada orang yang kuurapi. Jadi ada orang yang diurapi oleh Tuhan kepada Kores, yaitu Kores, saudara, yang tangan kanannya kupegang supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya. Oh, Kores itu diurapi, saudara, tangannya dipegang atau disertai Tuhan, menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, pintu-pintu yang tertutup dibukakannya, saudara, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tutup, terus terbuka. Seperti Yesaya 60, ya pintu gerbangmu akan terus terbuka supaya segala kasih karunia bisa terus datang. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, berjalan di depannya. Jadi waktu jalan, depan sudah terbuka itu, saudara. Ya, meratakan gunung-gunung yang sulit-sulit itu sudah diratakan sehingga lancar. Hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi yang menutupi jalannya, yang menutupi kemajuannya, yang menutupi harta terpendam, dibukakan oleh Tuhan. Waktu saya baca ini hati saya tergetar. Sekali lagi ini peneguhan. Saudara lihat, ya ada orang di bangsa kita yang dipakai seperti Kores, yang diurapi oleh Tuhan. Tiba-tiba ada kuasa Tuhan menyertai, buka pintu-pintu yang tutup. Tiba-tiba ada terobosan luar biasa, sampai dunia, bangsa di dunia, negara di dunia kagum dengan Indonesia, saudara. Kita bisa ditegur lebih lagi. Ini saatnya memang Tuhan sedang pakai, saudara. Ya, Kores ini bukan orang Yahudi. Kores itu, saudara, ya orang Persia, raja Persia, tapi dipakai Tuhan, saudara, untuk bukakan sesuatu, saudara, dan dipakai oleh Tuhan untuk apa, saudara? Melepaskan umat Allah. Saat itu umat Allah sedang dalam pembuangan Babel, dikalahkan, ya ada pembuangan di Babel. Dia dipakai oleh Tuhan setelah kalahkan Babel supaya umat Tuhan bisa dilepaskan. Lalu dia juga yang menolong. Oh, umat Allah bisa kembali ke tanah perjanjian, bisa kembali lagi untuk beribadah dengan baik, bisa kembali lagi, saudara, bahkan bangun bait Allah, saudara, melakukan hal yang luar biasa. Ada, ya, Kores bukan orang Yahudi, tapi diurapi Tuhan, dipakai Tuhan, membuat breakthrough, membuat terobosan, membawa pemulihan bagi umatnya. Itu sedang terjadi di bangsa kita. Betul, saudara, peneguhan sekali lagi. Saudara-saudara pasti bisa menangkaplah. Tapi juga bisa bicara bahwa setiap orang itu bisa dipakai, baik itu umat Allah sendiri atau orang yang di luar, saudara, bukan umat Allah. Ya, Kores ini tidak beribadah pada ya Allahnya orang Israel, tapi bisa dipakai oleh Tuhan. Artinya setiap orang bisa dipakai. Tahun 2023 kita bisa nanti terheran-heran, Tuhan itu bisa dipakai kadang-kadang orang yang tidak kita kenal, bisa dipakai orang yang di luar yang kita harapkan, pikiran bisa dipakai, saudara. Siapapun bisa dipakai oleh Tuhan, termasuk setiap saudara bisa dipakai oleh Tuhan. 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 Laki perempuan bisa dipakai. Orang tua, orang muda bisa dipakai oleh Tuhan. Kaya miskin bisa dipakai Tuhan. Pendidikan tinggi rendah bisa dipakai oleh Tuhan. Orang yang hidup baik apa sedang jatuh, pernah jatuh dalam dosa, bisa dipakai Tuhan. Artinya saudara harus sadar bisa dipakai oleh Tuhan. Benar, saudara. Saudara akan lihat karya Tuhan itu hebat.
luar biasa. Saudara katakan kanan kiri, kamu bisa dipakai oleh Tuhan luar biasa. Saudara, ya ayat 3, aku akan memberikan padamu harta terpendam. Ya, aku akan memberikan harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi. Dengarkan, Tuhan rindu memberikan harta, ya, benda yang terpendam dan tersembunyi. Siapa yang mau angkat tangan, Tuhan untuk aku ini? Iya saudara. Kenapa? Supaya engkau tahu. Bukan hanya orang luar tahu saudara. Dikatakan supaya kita bisa tahu saudara. Itu luar biasa sekali saudara. Ya, bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu saudara. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel, pilihanku, kita dipilih oleh Tuhan, maka aku memanggil engkau dengan namamu, ya, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Kadang-kadang kita umat Allah tapi tidak mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, sekalipun tidak kenal sungguh-sungguh, Tuhan berkarya luar biasa. Tuhan berikan harta yang terpendam yang tidak pernah kita ketahui. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali aku. Tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau. Tidak ada yang bisa disamakan oleh Tuhan. Dia yang terhebat. Dia melampaui segala sesuatunya. Dan dia mempersenjatai kita. Mempersenjatai saudara. Mempersenjatai saudara. Mempersenjatai kita semua. Artinya melengkapi supaya kita bisa hidup penuh dengan kemenangan. Saudara, itu luar biasa. Sekalipun kau tidak mengenal aku, kata Tuhan, Tuhan akan berikan harta terpendam, saudara, dengan caranya luar biasa, sehingga kita bisa kenal Tuhanku itu hebat, Tuhanku itu dahsyat. Gak ada yang bisa dibandingkan dengan Tuhan. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi Tuhan segala sesuatunya ya dan amin. Supaya kita makin kenal Tuhan kita seperti itu. Ayat 6, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Bukan supaya kita tahu saja, supaya semua orang yang di dunia itu juga tahu Dialah Tuhan segala-galanya. Dari terbit matahari sampai terbenamnya tidak ada yang seperti Tuhan. Tuhan adalah segala-galanya. Amin saudara. Orang lihat, orang berbondong-bondong datang. Ayat ke-7, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib wujud dan menciptakan nasib malam. Akulah Tuhan yang membuat semuanya itu. Dia yang berkuasa. Dia yang menciptakan segala sesuatunya. Yang tidak ada jadi ada. Dia menciptakan terang, dia menciptakan gelap, dia menciptakan segala sesuatunya. Dia yang membawa atau menentukan nasib wujud, nasib malam. Dia berkuasa atas segala-galanya. Amin. Bahkan dia yang menciptakan gelap. Kenapa Tuhan kadang-kadang menciptakan gelap, mengizinkan kita masuk dalam kegelapan? Kalau kita mau menyadari, sebab ada tujuan ilahi yang luar biasa. Di dalam kegelapan juga ada harta yang terpendam, yang tidak dilihat, yang tidak disadari. Itu supaya kita bisa dapatkan. Dalam kegelapan ada yang luar biasa. Daniel 2 ayat 22, dialah yang menyingkapkan hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada dalam kegelapan dan terang ada padanya. Saudara, justru kadang-kadang kita diizin masuk dalam gelap, kita bisa ambil sesuatu yang luar biasa, harta yang terpendam di dalam kegelapan. Yesaya 45 ayat 3, aku akan memberikan, Tuhan akan memberikan, Tuhan akan memberikan saudara kepadamu harta benda yang terpendam, sekali lagi, dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Saudara, supaya kita makin kenal, karena mengalami sesuatu yang luar biasa saudara. Oh, itu anugerah. Kalau dibuat singkat, ini tahun 2023 Tuhan sudah menyediakan harta benda kekayaan yang terpendam, yang di dalam kegelapan, supaya kita anak-anak Tuhan bisa dapatkan.
yang ada dalam gelap, yang terpendam, yang tidak pernah diketahui, justru kita bisa dapatkan, saudara. Nah, salah satunya adalah pengajaran-pengajaran, pengertian-pengertian hikmat, saudara, saat ada dalam kegelapan. Ada yang luar biasa sekali, saudara. Itu akan kita dapatkan. Sehingga waktu kita ada dalam kegelapan, justru kita melihat harta kekayaan itu, justru kita bisa dapatkannya, justru kita bisa bergerak luar biasa. Bagi dunia tahun 2023 itu tahun berat. Betul, saudara? Tahun apa bagi dunia? Tahun berat. Tapi kita yang hidup dalam Kristus, berat ditambah K di tengahnya, ya jadi berkat. Betul. Tanpa Kristus berat. Tapi di dalam Tuhan tanpa Kristus jadi berkat. Itu anugerah. Saya doakan setiap saudara mengalami, mendapatkan. Setiap jemaat pelayan Tuhan mendapatkan. Yang onsite, yang online, tangkap. Saya doakan, saya imani. Karena Tuhan yang berjanji menggenapi janjinya. Karena Tuhan yang berjanji tidak pernah lalai. Tuhan yang berjanji bisa menggenapinya. Tangkap, saudara. Ya, itu satu yang biasa. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan, saudara? Kita bisa pelajari ya dalam kegelapan tahun 2023, tahun kegelapan. Apa yang bisa kita petik? Tuhan tetap bekerja dalam gelap. Artinya senantiasa Tuhan itu berkarya, bekerja. Saat terang Tuhan berkarya, saat gelap Tuhan tetap berkarya. Saudara, itu satu yang dia tidak pernah tertidur, dia tidak pernah terlelap, dia senantiasa berkarya dalam segala keadaan. Amin. Yohanes 9 ayat 4, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia mengutus aku selama masih siang, karena akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat kerja. Kalau manusia itu beda, siang bekerja, malam kita nggak bisa kerja, harus tidur. Nggak tidur terus stres, saudara, tegang terus, sebetulnya saudara. Manusia nggak bisa siang malam, tapi Tuhan bisa siang malam. Saat kita ya malam hari gelap nggak bisa berdaya, Tuhan tetap bekerja, Tuhan tetap berkarya. Dia tetap menyertai. Dan saya percaya itu luar biasa. Saya pernah mengalami beberapa kali, saudara. Orang datang pada saya, lalu berkata, Pak Baja, saya minta maaf ya. Saya tanya, orangnya juga enggak saya kenal kok. Kenapa minta maaf? Saya aja enggak ngerti. Dia berkata, saya itu punya ilmu. Saya berusaha nyantet Pak Baja berkali-kali. Kalau malam gitu, saudara. Dia berkata, aku berusaha cabut nyawa gitu. Cabut nyeroh gitu, saudara. Tapi justru mentah. Dia sedang kena masalah, dia kena kutuknya, dia yang menderita. Maka dia datang minta maaf, minta diampuni, supaya enggak sampai dia kena babak belur lebih parah lagi. Kita tidur, tapi Tuhan tetap tidak terlelap. Ada orang yang ingin mencelakakan kita, Tuhan bela, Tuhan lindungi, bahkan Tuhan balikkan. Amsal juga berkata, Tuhan sediakan berkat sekalipun kita masih tidur. Bangun tidur, berkat sudah antri. Karena Tuhan kita tidak pernah terlelap. Jangan takut dengan kegelapan. Jangan takut dengan tahun 23. Memang tahun 23 tahun kegelapan bagi dunia. Kita hidup dalam dunia, tapi terang Tuhan sudah dikatakan datang atas kita. Kita diterangi, kemuliaannya terpancar atas kita. Tuhan berkarya dalam gelap sekalipun. Dalam Alkitab ada banyak contoh, saudara. Malam murid-murid ada di perahu kena badai, malam ketakutan. Yesus datang, saudara, untuk menolong mereka berjalan di atas badai. Murid Yesus ketakutan, itu hantu. Tuhan datang malah dihantu-hantukan, saudara. Tuhan berkata, aku mau diberkati, malah dicela kok berkat itu, saudara. Jadi Tuhan sedang datang, itu luar biasa. Tuhan berkata, jangan takut, ini aku. Lalu Petrus hebat, Tuhan itu engkau, kalau itu engkau suruh aku berjalan di atas badai. Dia tahu Tuhan bisa membuat dia ya berjalan di atas badai, sekalipun dalam kegelapan, sekalipun dalam badai. Tuhan berkata jalan di atas badai. Petrus berani percaya, dia berjalan di atas badai pada waktu malam buta. Karena Tuhan berkarya, Tuhan gak pernah terlelap. Bagian kita percaya, bagian kita yang andalkan Tuhan, berjalan
ya bersama Tuhan. Saudara, itu luar biasa. Yesaya 50 ayat 10. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengar suara hambanya? Takut akan Tuhan juga mendengar suara hamba Tuhan, suara hambanya Tuhan. Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Ya, saudara yang mengandalkan Tuhan, percaya pada hamba Tuhan. Saudara sekalipun sedang berjalan dalam kegelapan, gak ada cahaya bagi saudara, tapi sekali percaya dalam namanya, dalam nama Yesus ada kuasa, dalam nama Yesus ada kuasa. Ya, Tuhan berkata, minta dalam namaku, engkau akan mendapatkannya. Saudara, itu luar biasa. Dan bersandar pada Allahnya. Bersandar itu gimana, saudara? Ya bersandar, saudara. Jadi nggak sampai wah mentiung. Mungkin bahasa kita orang suruh semeleh, seleno dengan Tuhan. Serahkan pada Tuhan. Dia yang akan bertindak, dia akan berkarya, dia akan maju di depan kita, dia akan berperang bagi saudara dan saya. Amin. Dia tetap bekerja. Dia tetap bekerja. Tahun ini dia tetap bekerja. Setiap tahun dia tetap bekerja. Dalam terang dia bekerja. Saat gelap dia tetap bekerja. Saat kita nggak bisa bekerja, Tuhan tetap bekerja. Yang kedua, banyak orang bisa mengalami Tuhan justru saat ada dalam kegelapan. Banyak orang yang keadaan baik nggak bisa mengalami, sampai punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, tapi justru saat dalam badai, saat dalam kegelapan hidupnya, dia akan mengalami Tuhan. Dia akan mengalami satu sehingga membuatnya makin kena Tuhan itu. Tepuk tangannya yang limpah, saudara. Saudara lihat waktu Tuhan Yesus menyerahkan di atas kayu salib, saudara. Ya, dia diperlakukan sangat kejam, tapi dia tetap berdoa, Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, saudara. Terus sampai akhirnya dia berkata sudah selesai. Artinya dia terima segala kutuk, dia terima segala hukuman, dia terima segala sakit penyakit, dia terima segala kutuk kemiskinan supaya kita lepas dari semuanya itu. Dia sudah terima semuanya, saudara, sampai selesai, saudara. Nah, setelah itu dia berkata, Bapa, aku serahkan nyawaku. Betul? Dia bukan terpaksa, kehilangan, serahkan pada Bapa nyawanya. Maka terjadilah kegelapan, dikatakan. Oh, dia saat itu gelap gulita dan gempa terjadi. Dan panglima atau tentara-tentara yang jaga, ya, Yesus di saat disalib, mereka mulai sadari saat kegelapan ada, gempa terjadi. Mereka berkata, dia sesungguhnya benar-benar anak Allah. Dia sesungguhnya adalah Allah yang rela jadi manusia, yang menggantikan kita manusia. Justru dalam kegelapan, badai seperti itu, orang sadar Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat, mengalami pengalaman pribadi yang membuat makin kena Tuhan. Saudara, kenapa Tuhan izinkan kegelapan ada? Bahkan kita, karena salah satunya berkat terpendam, kita bisa makin kena Tuhan. Kita bisa makin kena Tuhan. Ayub 42 ayat 5, hanya dari kata orang saja aku dengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayub juga dulu kata orang, Tuhan itu luar biasa, dia taati, dia diberkati luar biasa. Tapi Tuhan izinkan dia masuk dalam kekelaman juga, dalam kegelapan ujian, habis-habisan semua, saudara. Tapi sampainya dia menyadari Tuhan itu tetap eksis, tetap benar dalam segala keadaannya. Akhirnya dia berkata, aku cabut semua pikiran yang salah, perkataan yang salah. Dulu kata orang aku kenal Tuhan, sekarang bukan kata orang, aku kenal sendiri. Aku tahu Tuhanku, dia Tuhan yang perkasa, dia Tuhan yang maha kasih, dia tidak pernah tinggalkan, dia menguji, dan setelah itu diberikan mahkota. Saudara, kena, setelah dia kena, maka dipulihkan, justru diberkati 2 kali lipat dari semuanya diangkat. Saya doakan setiap saudara yang sedang dalam badai kegelapan hidup, saudara jangan anggapinya salah. Belajar, Tuhan buka mataku supaya aku lebih mengenal engkau, cara engkau berkarya,
Karena kasih-Mu yang tidak berkesudahan, mengenal kuasa-Mu. Berdoa. Ya, Paulus juga sama, Kisah Rasul 9, 8 dan seterusnya. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntut dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, artinya buta, gelap semua. Dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum, dipaksa puasa. Ini saudara, ya di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam satu penglihatan, Ananias. Jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, marilah, pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus, dan carilah di rumah Yuda seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Nah, saudara lihat, dulu nggak ada berdoa dengan Tuhan, saudara. Ia sekarang berdoa, dan dalam satu penglihatan ia melihat bahwa seseorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangan ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Dulunya namanya Saulus, katanya dia ahli Taurat, tapi saudara waktu Mesias datang, dia bisa ngajar tentang Mesias, dia bisa bersaksi tentang Mesias, dia hafal ayat tentang Mesias, dia katanya ahli Taurat. Tapi ternyata waktu Mesias datang dia tidak bisa tahu. Ya, bagi saya bukan ahli Taurat, tololo. Tolol apa? Bukan ahli teologi ya maksud saya, tapi tolologia gitu, saudara. Lah, Mesias yang dia ajarkan, yang kata dia tahu, datang aja tidak tahu kok, saudara. Tidak ngerti kok, saudara, sama sekali, betul nggak? Tapi saat dia diizinkan mengalami kegelapan, dalam kegelapan dia punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Matanya dibukakan, dia kenal siapa Yesus, dia percaya, dia ikuti, dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Ini saatnya banyak orang sedang alami kegelapan di dunia, yang sedang sadar butuh Tuhan. Ini saatnya saudara mulai beritakan Injil. Saudara akan dipakai luar biasa. Ini saatnya saudara bangkit jadi terang. Ini saatnya saudara pergi seperti Ananias. Bangkit pergi. Tuhan perintahkan. Ya, ada orang yang sedang dijamah oleh Tuhan. Ada banyak orang. Kalau saudara berani, ya, berjalan dalam tuntunan Roh Kudus, mulai beritakan Injil, mulai bersaksi, saudara akan dapatkan banyak orang datang pada Tuhan karena hidup saudara. Saudara akan dipakai Tuhan selamatkan banyak orang, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Benar, saudara? Ya, jangan sia-siakan komsel. Ayo mulai, saudara, bergerak sungguh-sungguh. Saya percaya ini saat yang luar biasa. Bawa mereka datang pada Tuhan. Terus ibadah rutin, saudara. Ikutkan mereka di komsel, digembalakan, saudara. Oh, dorong untuk ikut supaya makin kenal Tuhan lagi. Dorong jadi pelaku firman. Dan mereka akan mengalami kasih karunia yang luar biasa sekali, saudara. Dan itu anugerah yang luar biasa. Ya, ada banyak orang hanya makin mengenal. Ada satu Bapak Karsa dari Bandung, saudara, waktu minggu yang lalu, ya Sabtu yang lalu datang minta didoakan. Ya, pengurapan awal tahun, pengurapan double porsi. Karena minggunya dia harus melayani di Bandung, saudara. Lalu saya doakan, dia cerita banyak. Dia orang Solo aslinya, kerja di Bandung, hanya punya pergumulan. Ya, supaya istri, anak-anaknya, semua keluarganya juga bisa di Bandung. Jadi nggak repot pisah dengan keluarga. Dan Tuhan berkarya luar biasa. Satu kali dipanggil bosnya, katanya engkau rindu, ingin anak-anakmu, semua keluargamu, istrimu tinggal di Bandung bersama. Dia bilang iya. Ditanya lah, kok enggak tiba ke sini, Mayujian, enggak ada uangnya gitu, saudara. Bapak ya seneng, tapi kadang-kadang enggak ada uangnya. Ditanya berapa tahu kira-kira habisnya? 100 juta. Bosnya berkata, sudah bawa ke Bandung, saya berikan 100 juta yang diberikan. Saatnya Tuhan berkarya. Lalu dia berkata Agustus yang lalu di tempat kerjanya dia yang sekarang itu ngalami, saudara, ya penurunan. Lalu dia dipanggil bosnya, diajak, ya diminta memberikan masukan baiknya gimana. Lalu dia petik rema yang sedang dikatakan bangkit jadi terang sampai ke bangsa-bangsa. Saudara, dia berkata kita sekarang jangan hanya lokal,
Sekarang belajar ekspor, saudara. Tidak hanya di dalam negeri saja, ekspor, saudara. Dia nyampaikan, saudara, ini waktunya ekspor gitu, saudara. Dia juga takut katanya karena dia bahasa Inggrisnya nggak lancar. Dia juga belum punya pengalaman ekspor, saudara. Karena dia cari orang kepercayaannya. Tapi luar biasa, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, saudara. Luar biasa, waktu jalan, Tuhan buka jalan, saudara. Iya, dikatakan November yang lalu sudah kirim ya 8 kontainer, saudara. Beri tepuk tangan, saudara. Lalu Desember yang lalu sudah mulai kirim 10 kontainer, saudara. Lalu Januari sudah tanda tangan 15 kontainer, saudara. Ini waktunya mengalami pengalaman berbeda. Kenal Tuhan lebih lagi. Amin. Yang ketiga, ya terkadang Tuhan justru melihatkan visi dalam kegelapan. Dalam kegelapan, kadang-kadang Tuhan malah berikan visi yang luar biasa. Kejadian 15 ayat 4 dan seterusnya. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat di langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Disuruh lihat bintang-bintang, lihat janji Tuhan, fokusnya kepada janji Tuhan, karena itu yang dijanjikan Tuhan. Jangan fokusnya pada keadaannya yang tidak baik, karena istrinya mandul. Jangan fokusnya mandul karena mereka sudah makin tua, istrinya sudah mati haid, mereka sudah layu gitu, saudara. Sekarang pandang fokusnya pada janji Tuhan. Lihat, hitung, renungkan. Kalau kau bisa hitung seperti itu banyaknya nanti keturunanmu, dikatakan. Ayat 6 saudara perhatikan. Lalu apa? Percayalah Abraham kepada Tuhan. Waktu dia lihat, waktu dia renungkan, waktu dia hitung, waktu dia hayati, makin kagum, makin kagum. Seperti ini banyaknya, makin kagum lagi, makin kagum. Rohnya makin menyala, rohnya makin bangkit. Luar biasa, makin direnungkan, makin menyala, makin direnungkan, makin terbakar, makin direnungkan, makin sukacita, makin renungkan, imannya bangkit. Dikatakan di sini, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan sehingga imannya pulih, yakinnya pulih. Janji Tuhan, visi Tuhan akan digenapi. Visi itu jadi nyata. Maka Tuhan memperteguhkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Banyak orang dengar visi ini. Tahun 2023, tahun bangkit jadi terang. Yesaya 60 sudah mulai digenapi sejak tahun 22. Ada visi, tapi kadang-kadang nggak terbakar, biasa saja. Sudah biasa saja, malah mikirnya ini resesi, ini COVID belum selesai. Ini macam-macam lah, saudara. Ini mari. Fokusnya pada mandul, fokusnya pada sudah makin loyo, fokusnya makin tidak baik. Hari ini Tuhan berkata, dalam kegelapan jangan lihat yang negatif, jangan lihat masalah. Memang dunia diizinkan gelap, bangsa-bangsa gelap. Betul, itu tapi bukan untuk kita. Untuk kita ada visi Tuhan, ada janji Tuhan. Keturunanmu akan terus jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tidak terbatas. Saudara dengar ya, saudara dengar. Saudara harus renungkan itu, ingatkan itu, perhatikan itu, pelajari terus, tanya Tuhan terus. Makin saudara renungkan, makin saudara ucapkan dengan perkataan iman. Karena Abraham disuruh ganti nama, betul saudara. Terus makin lama imanmu akan makin bangkit, makin lama visi itu akan makin jadi jelas, makin lama visi itu akan menjadi merema, saudara. Makin lama rohmu makin menyalanya, imanmu makin menyalanya, maka terjadi sesuai dengan imanmu. Saya banyak dididik Tuhan ini, saudara. Banyak orang hatinya gak ada apa-apa lah, karena memang tidak melakukan ini, gak terus melihat, merenungkan siang dan malam firman Tuhan, janji Tuhan. Maka Tuhan berkata, renungkan remaku siang dan malam. Rohmu akan menyala, rohmu akan bergerak,
imanmu akan bangkit. Saudara, janji Tuhan makin nyata, karya Tuhan makin nyata, saudara makin bergerak di dalam visimu. Miliki visi yang besar, tangkap visi yang besar dari Tuhan tahun ini. Renungkan, hayati saudara, dan saking saudara banyak waktu untuk itu, luar biasa. Semua akan ngalami, itu hukum alam. Saya sama, persiapan firman Tuhan saya sudah hafal. Tapi kalau hanya hafal, nggak ada rima. Saya bisa nyampaikan, tapi itu hanya nanti masuk di otak saja. Beda. Kalau firman yang sudah saya hafal, saya renungkan, saya doa dengan Roh Kudus, saya minta hikmat, saya minta pengurapan. Makin lama firman ini makin nyata, makin lama firman ini makin hidup, makin lama firman itu makin menyala, makin lama makin ada pengurapan, makin ada kuasa Tuhan. Semuanya, saudara, semuanya. Saudara berani lakukan, saudara akan terbakar, saudara akan bangkit, saudara nanti akan bisa berkata, asalku jamah saja, jubahnya aku sembuh. Nanti saudara bisa ngalamin seperti itu, sampai saudara menyala-nyala. Ini saatnya Tuhan memberi visi yang besar. Dunia dalam gelap, tapi saatnya Tuhan. Saya makin diteguhkan, saudara lihat, justru dunia gelap, bangsa kelam, Tuhan beri visi yang besar. Bangun pusat kegerakan Roh Kudus global. Betul nggak saudara? Saatnya bangun visi yang besar, tangkap visi yang besar. Saatnya siapkan kegerakan besar. Saatnya tangkap lawatan yang besar. Saatnya tangkap tuaian yang besar. Saatnya bangkitkan penuai anak-anak Tuhan yang kuat, yang menang. Anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan, diurapi Tuhan, selamatkan banyak jiwa berguna. Anak-anak Tuhan yang diberkati luar biasa, jadi berkat luar biasa. Betul saudara, itu visi dari Tuhan. Saya ajak saudara bisa tangkap, karena itu adalah kesempatan. Doakan, support saudara dengan doamu, support saudara dengan talentamu, support saudara dengan danamu, support dengan apapun. Sekali lagi, saya tidak mau minta-minta, itu kesempatan. Tadi ada satu keluarga datang juga, ya ini liburan, anaknya dari Amerika pulang, sekolah di Amerika. Yang satu sekolah tentang desain interior, yang satu tentang apa namanya tadi, pokok tentang itu loh, apa infrastruktur dan macam-macam. Dia berkata, Pak, aku rindu, ya apa yang Tuhan berikan, talenta ini juga bisa mendukung pusat kegerakan Roh Kudus. Saya bilang bagus, engkau terus ya, ini nanti sebentar lagi ya gambarnya jadi, sebentar lagi kita akan mulai bangun, kamu bisa berkarya. Ini sudah ada arsitek ya yang dari Jakarta yang buat, nanti kamu ikut ya, oh tangkap ini, ikut lagi ya, memantau ini, ikut lagi, melengkapi yang belum ya. Dua-duanya saya doakan mereka dipakai Tuhan lebih. Saat ada ya pekerjaan Tuhan, siapa yang mendukung saat ada kebutuhan pekerjaan Tuhan, sudah pasti dia akan mengalami dan dipakai Tuhan luar biasa. Benar. Sampai tadi masih ada, minggu yang lalu ada tadi, dia disuruh Tuhan, selalu disuruh Tuhan, karena saya nggak pernah minta, disuruh Tuhan. Dia untuk ikut mendukung, mensupport luar biasa. Minggu yang lalu dia sudah disuruh, minggu yang lalu dia bikin satu, tapi ternyata Tuhan berkata hari ini tadi masih dia langkah dengan apa yang diperintahkan oleh Roh Kudus. Dan saya tahu Tuhan akan berkarya dengan dahsyat dalam hidupnya. Kemarin ada seorang kirim WhatsApp dengan saya, Pak, doakan saya ya, supaya saya diberkati luar biasa, supaya nanti bisa jadi berkat luar biasa. Waktu saya ya dapat WhatsApp itu, saya baca, saya mau ngirim amin, tapi Roh Kudus gerakkan saya beda. Saya jawabnya bukan amin, saya jawabnya apa saudara? Jadilah berkat luar biasa dengan yang apa yang sudah Tuhan berikan. Nanti kau akan diberkati luar biasa, nanti kau akan dipakai lebih lagi. Ternyata Tuhan berkata itu beda. Tuhan bukan berkati dulu luar biasa, nanti supaya aku jadi berkat luar biasa. Itu benar. Tapi ada orang sudah diberkati malah lupa, hartanya melekat. Betul saudara? Tidak melakukan saudara. Ya itu gak salah. Tapi ada hukum yang lebih hebat, yang pasti berkati dulu,
pekerjaan Tuhan. Nanti engkau akan diberkati lebih lagi. Bisa dipercaya yang sekarang sudah diberikan, engkau akan dipercaya yang jauh lebih besar. Ada visi yang lebih hebat, yang spektakuler. Lalu yang keempat, saudara, dari dalam gelap muncul kesaksian yang luar biasa. Saat saudara bisa melihat, saudara percaya, lakukan luar biasa. Daniel 6 ayat 20 mulai. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua, berserulah pada Daniel dengan suara yang sayu. Suaranya aja lemes itu raja itu, saudara. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, ya Allahmu yang kau sembah dengan tekun, ya telah sanggupkah ia melepaskan kau dari singa-singa itu? Rajanya tanya dengan lemes gitu, saudara. Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekala hidupmu, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tapi juga terhadap Tuanku. Ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Dia berkata, Tuhan genapi janjinya. Tuhan kirim malaikatnya, katupkan mulut singa. Mulut singa tidak bisa berbuat apa-apa pada dia, ya, karena dia nggak salah dengan Tuhan. Dia taat dengan Tuhan. Dia pegang Tuhan lebih dari semuanya. Dia juga tidak menyalahi raja. Itu luar biasa. Jadi kesaksian yang luar biasa. Ayat 25, raja memberikan perintah, lalu diambillah orang-orang yang menuduh Daniel dan mereka dilimparkan. Ya, mereka dilimparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Orang sepakat mencelakakan, malah hancur sendiri. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Perintahnya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong. Dia mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Saudara lihat, karena dia tetap pegang Tuhan dalam kegelapan, dia ditahan masuk gua singa. Tapi sekali lagi justru mengalami mujizat, justru dapat kesaksian luar biasa. Hidupnya jadi kesaksian luar biasa. Pegang Tuhan, janji Tuhan pasti. Saudara, jangan takut dengan keadaan, jangan takut dengan ancaman. Pegang Tuhan, Tuhan melindungi, Tuhan tidak meninggalkan orang yang percaya padanya. Tuhan tidak pernah memalukan kita, saudara. Malah mujizat jadi kesaksian luar biasa. Dan hebatnya kesaksian itu membuat raja percaya, bahkan membuat raja instruksikan di seluruh dunia yang di bawah kekuasaannya. Dia itu kekuasaan luas sekali. Harus percaya pada Allahnya Daniel. Dialah yang berkuasa, dialah segala-galanya, dialah jaminan. Terjadi Tuhan raya. Kalau sudah berani bangkit, tangkap dalam kegelapan. Ada harta karun yang luar biasa, bisa dipakai Tuhan secara dahsyat, secara luar biasa. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Saya cerita sedikit kesaksian. Ya, tanggal 27 Selasa yang lalu saya melayani Natal ya di Madiun. Lalu saya ingat Pak Kirno katanya ini datang di mana saya tidak tahu. Oh itu di situ saudara, itu jadi saksi saudara. Ya lalu bersama-sama ikut Natalan di sana.
Sementara saudara, saya duduk sedang acara, Tuhan bicara, ya, beli gedung gereja KA Madiun ini. Tuhan beri rema, beli itu saudara. Ini kan sedangkan ada beli saudara. Lalu waktu saya nyampaikan firman Tuhan, saya berkata, Tuhan berkata, Tuhan berikan rema, beli gedung ini. Saat itu masih sewa saudara. Ya, lalu setelah itu saya teguhkan mereka. Besoknya Pak Wimpi SGL-nya di sana saudara, lalu menghubungi pemiliknya. Karena itu sewa itu saudara, nego saudara. Dan luar biasa, mujizat dinyatakan Tuhan luar biasa. Setelah ketemu saudara, berapa tahun yang lalu pernah mau beli tapi batal karena belum ada uangnya gitu saudara. Ya, harganya berapa tahun yang lalu 9,5 M. Itu sudah berapa tahun yang lalu sudah deal batal saudara. Lah sekarang berapa tahun kemudian malah diturunkan saudara, bukan ditambah, jadi 9 M turun. Berapa tahun gak naik, malah dipotong. Dia sendiri yang ngomong, tidak diminta, potong. Kita berharapnya biasa, tapi malah dipotong. Bukan hanya itu, dia berkata, dulu pernah kasih DP, karena sebetulnya sudah mau dibeli tapi batal nih. Semua DP, dan selama berapa lama ini sewa kita bayar, semua DP, semua sewa dikembalikan semua. Dipakai itu potong semuanya itu saudara pembayarannya. Jadi tinggal kurang 7 M lah, kurang lebih dikit gitu saudara. Luar biasa. Rabu diberi kabar itu, Kamis disampaikan saya berkata puji Tuhan. Kalau saudara puji Tuhan enggak? Tapi saya masih ngomong, itu 7 M loh saudara. Betul enggak? Tolong dinego sekali lagi, terima kasih semuanya. Waktu pembayaran gitu saudara, karena harus bayar saudara, betul gak saudara? Dan luar biasa, semua itu gak ada tawar menawar, langsung berkata gini, karena saya juga butuh nanti Maret, itu kan masih Desember saudara, nanti Maret tolong dibayar sebagian, lalu sisanya boleh dicicil 2,5 tahun. Dengar saudara, percayai rema Tuhan, berjalan dalam tuntunan Tuhan. Betul, saudara akan lihat kemuliaan Tuhan. Saudara akan punya pengalaman pribadi yang nyata. Saudara akan punya kesaksian sehingga membuat saudara bisa bersaksi luar biasa. Minggu yang lalu Pak Kirno juga kesaksiannya ditayangkan. Saudara, itu luar biasa. Dulu saudara dalam kesaksian itu kemarin cerita dulu habis-habisan. Tahun berapa itu ya Pak Kirno, 2010 kalau nggak salah ya. Itu habis-habisan. Setiap ibadah di sini itu dari Magetan naik sepeda motor dengan istri, dengan ibu saudara. Bolak-balik enggak punya mobil. Jauh saudara, sepeda motor saudara. Terus tapi tekun, setia, penuh iman. Waktu ada Holy Land Tour saudara, dia digerakkan Tuhan, ikut sungguh-sungguh Holy Land Tour gitu saudara. Lalu dia punya dilema, kenapa? Pas tanggal Holy Land ada deal saudara, dia sedang ada pembicaraan dengan ya pokok dengan satu perusahaan atau pemerintah, saya lupa itu ya. Intinya untuk itu ketemu gitu saudara, ya atau tidak. Tapi hebatnya tetap pilih Holy Land dulu, Tuhan dulu nomor 1 saudara. Lalu dia tetap berangkat dan Tuhan tidak pernah memalukan. Waktu di sana justru ditelepon, sekalipun tidak datang di tangganya nggak bisa karena harus Holy Land, tapi tetap ya kontraknya diberikan pada Pak Kirno, deal jadi. Dan luar biasa dia cerita waktu di Gunung Hermon, waktu saya sedang doa berkat, dia terima dengan iman, tangkap sampai dia sungguh-sungguh alami, sampai tersungkur, terima berkat itu luar biasa sekali. Waktu di Sungai Yordan dia lihat penglihatan yang luar biasa sekali saudara. Setelah pulang Tuhan bicara ya, mulai buka toko 1 untuk saudara. Lalu 1 tahun kemudian Tuhan berkata buka lagi yang kedua. 6 bulan kemudian Tuhan buka lagi yang ketiga saudara. Pulang itu pengurapan seperti itu saudara. Terobosan mulai terjadi. Lalu beberapa waktu kemudian sekarang bukan buka toko, buka usaha. Mau untuk apa? Mensuplai ya alat-alat pertanian atau semuanya, pokoknya kebutuhan pertanian gitu saudara. Dan sekarang dipakai luar biasa, mensuplai
di seluruh Indonesia. Kebutuhan-kebutuhan dengan omset yang tidak terkirakan. Dengar, kuncinya apa Pak Kirno? Lapar dan haus. Kuncinya percaya sungguh-sungguh, dan itu dahsyat. Saya tutup dengan satu yang tadi baru saja saya ketemu dengan dia, Dr. Erik. Saudara kenal ya, Dr. Erik, dokter gigi. Dibaca aja ya, tolong PowerPoint. Ya ini saudara, awalnya rindu sekali mengalami Tuhan dan ingin dijamah Tuhan saat di Loteng, ya Yerusalem, seperti murid-murid juga. Saat di sana, ya penyertaan Tuhan luar biasa. Di antara lain satu di Taman Getsemani, gereja segala bangsa bisa merasakan kesedihan dan pergumulan Yesus saat itu yang luar biasa. Sampai saudara ingat, ya keringatnya darah keluar. Betapa berat yang harus dialami. Dia bisa merasakan betapa Tuhan itu rela menanggung segalanya untuk kita. Dua, di Loteng Yerusalem, pengurapannya sangat terasa. Bahkan saat naik ya anak tangga dan saat di Loteng, hadirat Tuhan luar biasa. Sampai tidak kuasa berdiri dan tersungkur karena hadiratnya, ajaibnya. Ya ruangan bisa kosong, maksudnya pasti tidak ada orang, dan hanya untuk grup kita. Jadi semua bisa kusuk, dijamah, dilawat, diurapi Tuhan luar biasa. Dia ngalami. Lanjutkan PowerPoint-nya. Yang ketiga, di tempat di mana Petrus dipanggil 3 kali. Ya, apakah kau mengasihi aku? Kalau kau mengasihi, gembala karena kawanan dombaku. Hadirat dan panggilan Tuhan terhadap pekerjaan Tuhan sangat nyata. Hidup untuk Tuhan dan melakukan segalanya untuk Tuhan. Segalanya dia terus hidup. Ya pekerjaannya semuanya untuk Tuhan. Diberkati jadi berkat luar biasa. Ayat 4, penyertaan Tuhan sangat. Ya saat awal COVID di Israel, saat pindah lokasi yang kita tinggalkan di lockdown, itu luar biasa, jelas sekali. Kita datang di tempat kelahiran Tuhan Yesus, saudara. Lalu besoknya di tempat itu sudah tutup, nggak buka lagi, nggak boleh. Kita pindah di lain tempat lagi, saudara. Di situ kita pergi, besoknya di lockdown, tutup. Bahkan saat kita terbang tinggalkan Israel, kita turun dari pesawat sudah dengar Israel pun di lockdown, tutup. Nggak ada turis yang bisa keluar masuk. Yang ada di dalam aja bingung gimana keluarnya gitu, saudara. Penyataan Tuhan luar biasa. Lalu ini yang terakhir, setelah pulang ke Indo, ya apa ini? Bensin full. Hadapi pandemi dengan iman. Jalan bersama Tuhan. Tidak takut pandemi. Tidak takut kesusahan. Bahaya karena Tuhan beserta. Dia berkata, saudara dengar ya, dokter itu biasanya lebih takut COVID atau lebih berani COVID? Dokter itu biasanya lebih berani apa lebih takut COVID? Lebih takut. Karena dokter ngerti bahayanya. Kalau orang yang gak ngerti apa, COVID apa ya, sudah dekat aja. Dokter itu lebih banyak yang lebih takut loh. Dia itu hanya pengabdian saja. Tapi dia berkata, COVID gak takut. Kenapa? Rohnya menyala. Karena dia punya pengalaman berjalan bersama Tuhan. Saat bersama Tuhan, COVID boleh ada. Hidupnya di tangan Tuhan. Hidupnya dipakai Tuhan. Dia berkata, saya menyala. Saya berkobar. Saya gak takut saat COVID. Saya terus bergerak bersama Tuhan. Dan luar biasa. Pengalaman. Lalu kuncinya juga sama seperti Pak Kirno. Kuncinya punya kerinduan besar. Kamu Tuhan. Waktu ulilan punya kerinduan yang besar. Ngalami Tuhan. Beda dengan tur biasa. Jangan dianggap tur biasa. Ingin cari Tuhan. Ingin. Percaya sungguh-sungguh akan ngalami. Tadi saya lihat. Kalau nggak salah untuk ulilan besok Selasa pendaftarnya sudah ditutup. Kalau Tuhan sedang bicara, tangkap saudara. Kalau ada rema, jangan sia-siakan. Saatnya saudara ngalami. Tahun 2023. Dunia dalam gelap. Bangsa kelam. Saudara akan mengalami terang Tuhan. Saudara akan mengalami karya Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Kita semua bangkit berdiri, saudara. Berkaryalah Rohku. Minta Roh Kudus berkarya. Minta Roh Kudus bekerja sekarang juga. Ku percaya kuasa-Mu tak pernah gagal.
menjadi terang. Berkaryalah Roh Kudus, berkaryalah Roh Kudus sekarang juga. penuhi Penuhi tempat ini, penuhi setiap kami dengan Engkau sendiri, dengan karyamu. ku terima lawatanmu, Hidupku mujizat terjadi sekarang. Berkaryalah Roh Kudus. Hambamu berdoa, berkaryalah Roh Kudus. Kami semua berdoa, bekerjalah, berkaryalah sekarang Roh Kudus. Yang percaya kuasa-Mu tak pernah gagal, mengubah gelap menjadi terang. Berkaryalah Roh Kudus, bekerjalah hati ini. ku terima lawatanmu, penuhi hidupku, mujizat terjadi sekarang. Semua angkat tangan saudara dan mulai berdoa pada Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus, bekerjalah Roh Kudus. Sejak sekarang ini juga lawatlah setiap kami, penuhilah setiap kami, bangkitkanlah setiap kami Tuhan. Biar firman-Mu menjadi rema bagi setiap kami. Biarlah kami tangkap rema-Mu Tuhan, renungkan rema-Mu siang dan malam, sehingga makin menyala, sehingga makin berkobar-kobar, sehingga kami makin yakin, sehingga makin merema bagi setiap kami, sehingga kami menyala terbakar, sehingga kami berjalan, bergerak bersama-Mu Roh Kudus. Engkau yang berkarya, Engkau yang berjalan di depan kami, Engkau berperang gantikan kami, Engkau yang lakukan segala sesuatunya, Engkau yang terangi dalam kegelapan, Engkau yang singkapkan harta yang terpendam di dalam kegelapan, harta yang tersembunyi disingkapkan oleh Tuhan. Setiap kami mendapatkan harta yang terpendam, sekalipun tahun 2003, tahun kegelapan, Tuhan justru berikan harta karun yang terpendam, yang tersembunyi. Oh Tuhan berikan. Hamba-Mu berdoa, Tuhan, semua jemaat, setiap jemaat, setiap pelayan Tuhan, tidak ada yang tertinggal Tuhan. Oh janji-Mu untuk setiap jemaat, oh setiap gereja lokal, setiap gereja internet, setiap pelayan Tuhan, setiap jemaat yang onsite, yang online, Tuhan jadikan pewahyuan firman-Mu ini bahkan makin rema, jadikan rema bagi setiap kami. Nyalakan api-Mu Tuhan, nyalakan roh kami Tuhan, bukakan mata roh setiap kami, dan kami tangkap, kami tenggap. Yang sakit sembuhkanlah Tuhan, supaya mereka pakai hidupnya, lakukan tugas-Mu, lakukan kehendak-Mu, masuk membangun pusat kegerakan Roh Kudus, menjadi bagian membangun pusat kegerakan Roh Kudus. Berkati luar biasa, jadi berkat luar biasa Tuhan. Tuhan, Kau pakai setiap kami jadi berkat luar biasa, diberkati luar biasa. Orala pasakarala pasakarala, hirala pasakarala. Berikan Tuhan rema yang menyala, yang makin nyata, yang makin berkobar-kobar. Tuhan, mereka butuh pasangan, berikan pasangan yang tepat dari Tuhan, yang jodoh dari Tuhan, supaya ibadah bersama, supaya melayani bersama, supaya dipakai bersama, supaya jadi berkat dan diberkati bersama, supaya sungguh-sungguh lakukan yang luar biasa. Yang butuh anak, berikan anak yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, bertumbuh dalam kasih karunia, bertumbuh dalam perkenanan-Mu, bertumbuh menjadi alat yang berguna bagi Tuhan. Apapun yang didoakan, kami bawa di hadapan-Mu. Yang dapat jalan buntu, bukakan jalan Tuhan.
yang mustahil, oh yang tidak masuk akal, yang butuh mujizat, baru bisa berikan mujizat daripada Tuhan. Kami tangkap Tuhan dalam kegelapan ini. Engkau bekerja, tetap bekerja, justru bekerja luar biasa. Dan kami tahu sesuatu yang dahsyat sudah Tuhan kerjakan. Dalam nama, di atas segala nama, namamu Tuhan Yesus, kami terima dengan iman. Kami ucapkan syukur. Punya Tuhan seperti Engkau yang hebat, yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Beri tepuk tangan yang sangat meriah. Iya. Sorak-sorai bagi nama Tuhan. Mari pulang dengan sukacita yang daripada Tuhan. Kini saatnya bangkit menjadi terang. Haleluya. Pujikan dengan iman. Haleluya. Deklarasikan dengan iman. Deklarasikan iman kita. Deklarasikan janji Tuhan. Deklarasikan rema Tuhan. Dan menjadi terang. Umat pemenang. Kuasa yang terlebih besar sedang bekerja. Mari bangkit dan menjadi terang. Berkat besar melimpah. Kuasa Tuhan dinyatakan. Sekarang waktunya. Mari dengan segenap hati katakan. Kemuliaan-Mu dinyatakan, kedahsyatan-Mu dinyatakan, kami bukti kuasa-Mu digenapi firman Tuhan terjadi. Kami bukti kuasa-Mu digenapi, kemuliaan-Mu nyata terjadi. Mari bangkit menjadi terang. Ini saatnya. Haleluya. Mari bersama serukan. Bangkit dan menjadi terang. Berkat besar melimpah. Kuasa Tuhan dinyatakan. Sekarang waktunya. Mari dengan segenap hati, dengan segenap iman katakan. Kemuliaan-Mu dinyatakan, kedahsyatan-Mu dinyatakan, kami bukti kuasa-Mu digenapi firman Tuhan terjadi. Kami bukti kuasa-Mu digenapi, kemuliaan-Mu nyata terjadi. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami akan pulang membawa rema daripada Tuhan, membawa pengurapan daripada Tuhan. Kami berjalan dalam rema-Mu, kami berjalan dalam pengurapan Roh Kudus, dan kami akan mengalaminya. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan saudara, diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati bangkit jadi terang. Amin. Sampai ke bangsa-bangsa. Amin. Diberkati keluargamu, Amin. kesehatanmu, Amin. pertumbuhan iman rohanimu, Amin. kesaksian pelayananmu, Amin. studi dan pekerjaanmu, Amin. keuanganmu, Amin. masa depanmu, Amin. segenap kehidupanmu Amin. diberkati dan cari berkat. Amin. Karena anugerah Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan suku-suku persekutuan di dalam Rohnya yang kudus, yaitu Roh Kudus,
sampai selama-lamanya. Saudara diberkati, katakan bersama-sama. Amin.